Yo, what's up everybody? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama di saya Cetar ke Cetar Star Sex Indonesia. Oke, jadi di video kali ini Beta mau buat video, Beta mau bahas tentang eh, hal-hal yang orang-orang di luar NTT yang belum tahu tentang NTT itu seperti kemana, kayak mungkin ada kayak tradisi apa begitu yang orang luar belum tahu, kayak orang di luar NTT belum tahu. Jadi di sini Beta akan membahasnya. Oke, jadi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, and comment ini video. Oke, stay swag semuanya. Oke, jadi yang pertama akan bebas. Jadi beta sulis semua ada di ini buku semua, bisa catat semua apa-apa saya ada. Jadi kalau misalnya terlalu kepanjangan nanti beta akan buat part 2-nya. Tapi kalau pas buat beta rekamnya pas ini ada, karena ada 12 poin di sini yang beta buat tuh. Jadi mungkin kalau terlalu panjang beta buatnya jadi 2 part. Jadi ini part pertama dengan nanti part kedua. Tapi kalau misalnya cukup semua beta bahas berarti beta akan upload satu kali hanya satu part saja. Oke, jadi yang pertama di kotong di sini itu tradisi kotong di NTT itu adalah cium hidung. Jadi kayak misalnya kalau kotong ketemu orang baru begitu, bukan orang baru, kayak misalnya contoh kayak beta yang berteman lama dengan satu orang begitu, tiba-tiba baru ketemu, nah itu nanti biasanya cium hidung. Atau kayak ada acara apa begitu, kayak ada acara ulang tahun, acara pernikahan atau apa, biasanya kotong pakai cium hidung. Nah, karena waktu itu jadi waktu itu di Bali kan pernah di webkan kan yang orang NTT kan ketemu waktu itu ada acara apa, Natal, bukan Natal, sorry, pokoknya ada acara apa begitu, siapa yang ulang tahun kalau nggak salah. Nah jadi ketemu cium hidung. Nah jadi ketemu kan bilangnya memang di kota NTT itu biasa cium hidung begitu. Nah jadi dong sendiri nih kaget. Ini ketemu anak laki dong kaget, dong bilang, dong kayak ketawa sendiri, kayak dong bilang, maksudnya bukan ketawa menghina atau apa, maksudnya kayak dong pemikirannya begini, kalau misalnya kalau cium hidung begitu tiba-tiba kalau kena mulut begitu ke mana. Jadi ketemu bilang, ih son ya itu san masalah, karena memang ketemu tradisi begitunya, jadi sana apa apa jadi biasa sakit begitu. Nah itu ketemu karena ketemu tradisi cium hidungnya begitu. Pokoknya kalau ketemu baru ketemu atau ada acara apa begitu, kotong selalu identik dengan cium hidung. Jadi NTT itu dikenal dengan sapaannya dengan cium hidung begitu. Jadi biar kotong ketemu di tengah jalan begitu, atau biar kotong ketemu di luar negeri, tapi kalau sesama NTT pasti kotong akan cium hidung kayak begitu. Yang poin yang kedua itu, nah ini kalau misalnya kotong bertamu di orang puruma, kalau misalnya kotong bertamu di orang puruma, kayak orang sudah sediakan makanan begitu, kayak orang sudah sedia makan, kayak tuan rumahnya itu sudah sediakan makanan. Terus kayak kotong mau pamit pulang, maksudnya dia tuan rumah suruh kotong makan, tapi kotong mau bilang sonde biar kotong mau pulang, sonde mau makan begitu, kayak merepotkan. Mungkin ketua yang tamu akan bilang ike merepotkan begitu, tapi pas sebagai tuan rumah tuh kerasa bilang, masa besok ini datang di sini soalnya makan. Nah itu kalau ketua yang sebagai tamunya itu nanti tuan rumahnya bilang kayak sonde menghargai begitu. Nah jadi kalau ketua di NTT kalau misalnya disuruh makan atau disuruh minum, nah itu besok harus ikut, bukan karena tapi memang adatnya begitu. Jadi kayak bukan adat tapi kayak tradisinya begitu. Jadi untuk menghargai saja, jadi kotong harus apa namanya, yaitu harus makan begitu. Kalau di tuan rumah sediakan makanan begitu, maksudnya tuan rumah masak capek-capek baru kotong bilang kotong mau pulang gitu. Itu sonde sonde menghargai begitu. Oke, poin yang ketiga itu, nah ini di kotong di sini kalau ada yang bertamu di kotong rumah, biasanya tuan rumah selalu akan sediakan kopi atau sirip pinang. Nah itu tuh sirip pinang. Jadi biasanya kotong di NTT itu kalau misalnya kotong mau bertamu di keluarga atau teman rumah, biasanya itu harus sediakan kopi atau sirip pinang. Kalau sirip pinang berak kalau untuk anak muda ya sonde, tapi kalau untuk kayak keluarga-keluarga yang kayak orang tua dong begitu, kalau ketemu di keluarga ya itu dong biasanya sediakan sirip pinang. Nah itu dia. Oke, selanjutnya poin keempat. Oke, mantap.
Poin keempat, jadi besok kalau misalnya supaya besok yang nanti datang di, kalau misalnya besok yang dari luar NTT kalau mau datang di sini besok sonde kaget begitu. Poin yang keempat, ini nih paling 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 ini fenomenal. So di NTT itu terkenal dengan pesta party pokoknya terkenal dengan pesta. Jadi mau acara nikah, permandian, ini masuk minta, ini apa lagi, pokoknya semua yang berhubungan dengan mau acara apa, ulang tahun, semua acara itu pasti akan diadakan pesta. Dan pestanya itu akan selalu diselingi dengan dugem. Nah, jadi pasti pesta tuh pasti apa namanya, pasti ada dugem. Dugem tuh kayak maksudnya dong biasa apa, sewa salon besar-besar atau kalau dong punya sendiri. Nah, itu siap su. Pokoknya biasanya kan di sini pesta malam-malam tuh. Nah, itu su. Mulai jam 10 malam sampai jam 12 malam tuh mulai su, itu suara dong bum bum bum. Suara dong besar-besar semua. Jadi pokoknya kalau di sini itu namanya setiap acara pasti akan ada yang namanya pesta. Identik dengan namanya pesta. Jadi turun temurun kalau ada apa-apa pasti akan ada pesta begitu. Yang orang NTT dong. Plus dugem. Tapi bukan dugem yang kayak mungkin bukan yang di Jakarta kok, yang klub-klub malam dong. Sonde begitu. Kayak memang kota bilangnya ki dugem begitu, tapi kayak hanya goyang-goyang tarian-tarian tradisional yang ada di NTT begitu. Mungkin besok pernah lihat dia punya video yang kakak Enda, anak SD dong kakak Enda. Biasa kalau ada pesta, kalau pesta kalau malam-malam, nah itu dong biasa goyangnya kayak begitu kan. Atau putar ke kiri ya. Nona manis putar. Nah, itu dia juga salah satunya. Lalu yang ke 5. Nanti beta akan buat video khusus tentang ini, yaitu belis. Di Kotong NTT itu setiap daerah itu punya untuk belis, tapi belis yang ada di NTT begitu. Jadi mungkin belis termahal, sonde bukan belis, bukan maksudnya Kotong mau membanding-bandingkan, tapi kayak belis-belis apa sih yang ada di NTT yang mungkin besok orang luar NTT begitu belum tahu begitu. Jadi mungkin dia akan buat sendiri bahas belis itu sama kayak mahar di kalau di luar Jawa dong bilang, di luar NTT itu bilangnya mahar. Kalau Kotong di sini belis. Kotong belis tuh kayak dengan nonanya, ceweknya, berarti dia harus kasih kayak kalau di Kotong ada yang hewan kasih gading apa ya, gading gajah kalau saya salah, itu dari Flores kalau saya salah, bisa tahu. Nanti baru beta akan cari tahu, buat khusus sendiri. Nah itu belis itu kayak sama kayak mahar gitu, dan itu belis orang NTT itu sangat-sangat waduh dahsyat, luar biasa, mahal, pokoknya mahal-mahal. Oke, lalu selanjutnya, nah ini yang besok belum tahu John, kumpul keluarga. Jadi di Kotong di sini nih, di NTT di sini Kotong biasa di sini Kotong bilangnya kumpul keluarga. Kayak misalnya ada dari satu keluarga begitu, ada pasangan yang mau nikah begitu, nanti kayak Kotong sebagai pihak keluarga yang anaknya mau nikah begitu, Kotong undang semua keluarga-keluarga, Kotong keluarga dekat atau teman-teman dekat dong begitu, datang untuk hadir di ke kumpul keluarga. Nah nanti di itu kumpul keluarga itu, keluarga yang Kotong undang tuh nanti dong ke sumbang, bukan sumbang ya, tapi ke pokoknya ke kasih uang begitu. Terserah mau kasih berapa, saya nanti taruh di amplop, nanti dong tuh daftar nama, tulis nama misalnya dari beta kasih di ini orang yang mau nikah nih, ke kasih 100.000. Nah nanti list di situ nama MIDI 100.000. Jadi ini jadi itu uang yang atau yang sudah dikumpulkan semua nanti dipakai untuk pernikahannya itu orang begitu. Tapi nanti setelah misalnya beta pun keluarga, misalnya beta kan sudah kumpul uang 100.000 begitu. Jadi kan sudah ada catat nama semua di situ tuh. Jadi misalnya beta punya atau ada saudara yang menikah, nanti beta undang dong juga dong yang pernah nikah begitu, yang besok kasih uang di dong. Jadi kayak anggap sakit beta tabung kok kemana kayak pokoknya kayak simpan uang di dong, tapi nanti dong akan kasih kembali juga di Kotong begitu. Nah jadi Kotong bilangnya itu kumpul keluarga, jadi kayak anggap kayak saling membantu begitu. Tapi terserah juga, ada beberapa keluarga yang mungkin kalau mampu ya berarti tuh sekumpul keluarga. Tapi kalau di sini kalau walaupun lu mampu, tapi lu memang harus buat
kumpul keluarga, karena itu su tradisi dari turun temurun. Jadi lu mau bikin pesta kecil, ku mau pesta besar, ku mau mau ada masuk minta, ku mau ada ini apa resepsi, juga tetap lu harus kumpul keluarga, tapi tergantung. Nah jadi itu 6 poin yang beta kasih tahu nih tentang hal-hal apa saja yang mungkin orang NTT sorry bukan orang NTT tapi orang dari luar NTT belum tahu kotong punya mungkin tradisi atau kebiasaan yang kotong lakukan di sini. Jadi supaya besok kalau misalnya kalau datang di NTT ya setidaknya besok su tahu kayak oh ternyata begini, oh begini. Nah begitu supaya jadi sudah setidaknya sudah ada gambaran sedikit tentang kotong di sini. Begitu. Oke, nanti mungkin saya akan buat part 2-nya. Nabi part 2-nya mungkin lebih kayak kalau beta catat di sini yang beta listnya ini lebih ke sifat dong begitu. Jadi nanti kayak penawaran pewatakan. Jadi nanti dia akan buat part 2-nya. Oke, stay swag semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kalau bisa langsung subscribe, papok besok nanti. Stay swag semuanya. Harpa biru mati nih. 2000 years later. Oh iya, sebelum itu. Jadi di NTT kan Nusa Tenggara Timur. Nah, di NTT itu kotong ada daerah begitu. Jadi 6 daerah. Kotong sebutnya itu Floba Mora. Yaitu Floba Mora itu kepanjangan singkatan dari Flores, Alor, Sumba, Timor, Rote, Sabo. Nah, itu ada 6 daerah. Nah, jadi di NTT itu ada 6 daerah dan pusat dari itu NTT itu di Kota Kupang. Nah, sekarang yang beta tinggal di sini nih, beta lahir besarnya di Kota Kupang. Jadi Kota Kupang tuh kayak ibu kotanya dari NTT. Lalu ada daerah-daerah yaitu Flobamora, Flores, Alor, Sumba, Timor, Rote, dan Sabu. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya besok kalau dengar Flobamora ya, oh itu dari NTT. Nah, itu dia. Oke. Jadi besok tahu sedikit-sedikit. Oke, stay swag. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di video. And stay swag semua. Oke, bye semua. Selamat.